Kita akan lanjutkan lagi guys, membaca buku, masih di buku Alchemist. Kurang lebih saya membacakan seperti biasa. Kalau kurang dimengerti boleh di komentar guys. Nanti kita mulai perbaiki dari mulai video sampai pembacaan, dan saya juga masih pikir-pikir begitu. Pikir-pikir dalam artian supaya bisa lebih bagus lagi begitu. Kita akan lanjutkan. Ini sudah masuk ke halaman 150. Anak itu terpengarah. Orang asing ini mengetahui hal-hal yang hanya diketahui sedikit sekali orang. Kau tidak boleh berhenti meski kau sudah sampai sejauh ini. Dia melanjutkan, kau harus mencintai padang pasir ini, tapi jangan pernah mempercayainya sepenuhnya, sebab padang pasir ini menguji semua orang, menantang setiap langkah, dan menewaskan orang-orang yang menjadi lengah. Ucapan itu mengingatkan si anak pada si raja tua. Kalau para prajurit itu datang dan kepalamu masih menempel di badan pada saat matahari terbenam, datang dan carilah aku, kata orang asing itu. Tangannya yang tadi menghunus pedang kini menggenggam cemeti. Kudanya berdompak-dompak lagi, menimbulkan kepulan debu. Di mana kau tinggal? Teriak anak itu pada si penunggang kuda yang berderap menjauh. Tangan yang memegang cemeti itu menunjuk ke arah selatan. Anak itu telah bertemu sang alkemis. Keesokan paginya 2000 orang bersenjata menyebar di antara pohon-pohon kurma Al-Fayoum. Sebelum matahari mencapai titik tertinggi di langit, 500 anggota suku muncul di cakrawala. Pasukan-pasukan berkuda memasuki oasis dari arah utara. Kelihatannya mereka sekadar rombongan ekspedisi biasa, namun di balik jubah mereka tersembunyi senjata-senjata. Setibanya di kemah putih di tengah-tengah Al-Fayoum, mereka menghunus kelewang-kelewang dan senapan-senapan, dan mereka menyerang kemah-kemah kosong itu. Para penduduk oasis mengepung prajurit-prajurit berkuda itu dari padang pasir, dan dalam setengah jam semua penyerbu itu tewas. Hanya satu yang dibiarkan hidup, anak-anak yang telah disembunyikan di balik segerumpul pohon kurma. Jadi mereka tidak melihat apa yang terjadi. Kaum wanita tetap tinggal di kemah-kemah mereka, berdoa memohon keselamatan bagi suami-suami mereka. Kaum wanita ini juga tidak melihat apa yang terjadi. Kalau bukan karena mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah, hari itu akan kelihatan seperti hari biasanya di oasis. Satu-satunya musuh yang dibiarkan hidup adalah komandan batalion. Siang itu dia dibawa ke hadapan para kepala suku. Ditanya mengapa dia melanggar tradisi komandan. Tradisi komandan itu mengatakan para prajuritnya kelaparan dan kehausan, kelelahan setelah berhari-hari berperang, dan telah memutuskan untuk mengambil alih oasis agar mereka bisa kembali ke medan perang. Kepala suku menyampaikan rasa simpati kepada para anggota suku, tapi dia juga mengingatkan kesucian tradisi. Sang komandan dihukum mati secara tidak hormat daripada mati oleh tebasan pedang
atau peluru, dia memilih mati digantung di sebatang pohon kurma yang sudah mati. Tubuhnya meliuk-liuk dalam tiupan angin gurun. Kepala suku memanggil si anak lelaki dan menghadiahinya 50 batang emas. Dia mengulangi kisahnya tentang Yusuf di Mesir dan meminta anak itu menjadi penasehat oasis. Setelah matahari terbenam di bintang-bintang pertama bermunculan, si anak lelaki mulai berjalan ke arah selatan. Akhirnya dia melihat sebuah kemah dan sekelompok orang Arab yang berpasangan dengannya mengatakan kemah itu dihuni para jin, tapi anak itu duduk menunggu. Setelah bulan bersinar tinggi di langit, barulah sang alkemis datang menunggangi kudanya. Di bahunya dia membawa 2 burung elang yang sudah mati. "Aku di sini," kata si anak. "Seharusnya kau tidak di sini," sahut sang alkemis. "Ataukah takdirkah yang membawanya kemari? Dengan adanya perang antar suku mustahil menyeberangi padang pasir. Itu sebabnya aku datang kemari." Sang alkemis turun dari kudanya dan memberi isyarat pada anak agar masuk ke kemah bersamanya. Kemah itu tidak beda dengan kemah-kemah lainnya di oasis. Si anak melayangkan pandang di dalam kemah, mencari-cari tungku-tungku serta peralatan lain yang biasa digunakan dalam alkimia, tapi tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah setumpuk buku, sebuah tungku masa kecil, dan karpet-karpet dengan pola-pola misterius. "Duduklah, kita akan minum dan makan burung-burung ini," kata sang alkemis. Si anak menduga burung-burung itu sama dengan yang dilihatnya kemarin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sang alkemis menyalakan api dan tak lama kemudian bau harum memenuhi kemah itu. Baunya lebih menyenangkan daripada bau pipa-pipa. "Kenapa kau ingin bertemu denganku?" tanya si anak. "Karena petanda-petanda itu," sahut sang alkemis. "Angin mengebarkan kedatanganmu dan memberitahuku kau akan butuh pertolongan. Bukan aku yang dimaksud oleh angin, melainkan orang asing satunya. Orang Inggris itu, dialah yang mencari-carimu. Sebelumnya masih ada hal-hal yang perlu dia kerjakan. Tapi jalur yang ditempuhnya sudah benar. Dia sudah mulai mencoba memahami padang pasir. Bagaimana dengan aku? Kalau seseorang sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seisi jagat raya bahu-membahu membantu orang itu mewujudkan impiannya," kata sang alkemis. Mengulangi ucapan si raja tua, anak itu mengerti ada orang lain yang akan membantunya mencapai impiannya. "Jadi kau akan memberikan petunjuk padaku?" "Tidak, kau sudah tahu segala yang perlu kau ketahui. Aku hanya akan menunjukkan arah yang harus kau ambil untuk menuju harta karunmu." "Tapi sedang ada perang antar suku," kata si anak. "Aku tahu apa yang sedang berlangsung di padang pasir ini. Aku sudah menemukan harta karunku. Aku punya unta, uang hasil aku bekerja di toko kristal, dan 50 batang emas itu di negeriku aku akan dianggap kaya. Tapi semua yang kumiliki itu bukan hasil dari piramida-piramida," kata sang alkemis. "Aku juga memiliki Fatima. Bagiku dia harta yang lebih berharga daripada apapun yang telah kuperoleh. Tapi dia juga bukan kau temukan di piramida-piramida itu." Mereka makan dalam keheningan. Sang alkemis membuka sebuah botol dan menuangkan cairan berwarna merah ke dalam cangkir si anak, anggur paling lezat yang pernah diminumnya. "Bukankah anggur diharamkan di sini?" tanya anak itu.
bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang, sahut sang alkemis. Sang alkemis ini agak menakutkan, tapi setelah minum anggur, anak itu jadi lebih rileks. Selesai makan, mereka duduk di luar tenda di bawah cahaya bulan sangat benderang yang mengalahkan cahaya bintang-bintang. Minumlah dan bersukacitalah, kata sang alkemis yang melihat anak ini sudah lebih bahagia. Istirahatlah yang cukup malam ini. Anggap dirimu pejuang yang besok akan maju perang. Ingat, dimanapun hatimu berada, disitulah hartamu berada. Kau harus menemukan harta karun itu, sehingga segala yang telah kau pelajari sepanjang jalan bisa kau pahami maknanya. Besok jualah untamu dan belilah kuda. Unta tak bisa dipercaya. Mereka berjalan ribuan langkah dan sepertinya tak pernah lelah. Tapi sekonyong-konyong mereka berlutut dan mati. Kuda telah sedikit demi sedikit kau bisa tahu kapasitas mereka dan apakah mereka sudah sekarat. Keesokan malamnya anak itu mendatangi kemah sang alkemis dengan membawanya seekor kuda. Sang alkemis sudah siap. Dia naik ke kudanya sendiri dan menaruh burung elangnya di bahu kirinya. Katanya pada anak itu, tunjukkan padaku di mana ada kehidupan di padang gurun ini. Hanya orang-orang yang telah melihat tanda-tanda kehidupan akan sanggup menemukan harta karun. Maka mereka pun mulai berkuda melintas gurun. Diterangi cahaya bulan, entah apakah aku akan sanggup menemukan kehidupan di padang pasir ini, pikir si anak. Aku belum terlalu mengenal padang pasir ini. Ingin dia menyampaikan hal itu pada sang alkemis, tapi dia takut pada orang itu. Mereka tiba di tempat berbatu karang di mana si anak pernah melihat burung-burung elang di langit, tapi sekarang ini yang ada hanya keheningan dan desau angin. Aku tidak tahu bagaimana menemukan kehidupan di padang pasir, kata si anak. Aku tahu ada kehidupan di sana, tapi entah di mana menemukannya. Kehidupan akan menarik kehidupan, sahut sang alkemis. Maka mengertilah si anak. Dikendurkannya tali kekangnya, dan kudanya pun berderap melompati bebatuan karang dan bebatuan pasir. Sang alkemis mengikuti kuda si anak lelaki yang berlari selama hampir setengah jam. Mereka tidak lagi bisa melihat pohon-pohon palem di oasis yang tampak hanyalah bulan bundar besar di atas mereka, serta pantulan-pantulan cahaya yang keperakan pada batu-batu padang pasir sekonyong-konyong tanpa alasan jelas. Kuda si anak mulai memelankan larinya. Ada kehidupan di sana, kata si anak pada sang alkemis. Aku tidak mengerti bahasa padang pasir, tapi kudaku memahami bahasa kehidupan. Mereka turun dari tunggangan masing-masing. Sang alkemis tidak mengatakan apa-apa. Perlahan mereka melangkah maju dan mencari-cari di antara bebatuan. Sang alkemis berhenti mendadak dan membungkuk ke tanah. Ada lubang di antara bebatuan. Sang alkemis memasuki tangannya ke dalam lubang itu, kemudian ke seluruh lengannya sampai ke bahu. Ada yang bergerak di dalam sana, dan mata sang alkemis anak itu hanya bisa melihat matanya menyipit, tanda dia sedang berusaha keras. Lengannya seperti bertarung dengan makhluk yang ada di dalam lubang itu. Kemudian dengan satu gerakan mengejutkan dia menarik lengannya
dan melompat berdiri. Di tangannya dia memegang seekor ular. Si anak juga terlompat, tapi dia menjauhi sang alkemis. Ular itu meronta-ronta liar, mengeluarkan suara desis yang memecahkan keheningan padang pasir. Ular itu ular kobra. Racunnya bisa membunuh manusia dalam sekejap. Hati-hati dengan racunnya, kata si anak. Tapi ekspresi sang alkemis tetap tenang, meski dia tahu memasukkan tangannya ke dalam lubang dan pasti sudah digigit. Sang alkemis itu umurnya 200 tahun. Si orang Inggris pernah berkata, dia tentunya tahu cara menangani ular padang pasir. Anak itu mengawasi sementara teman perjalanannya melangkah ke kudanya dengan mengambil kelewang. Dengan sisi tajam kelewang, dia menggambar lingkaran di pasir, kemudian menaruh ular itu di dalam lingkaran. Ular itu seketika menjadi tenang. Tak usah khawatir, kata sang alkemis. Dia tidak akan keluar dari batas lingkaran itu. Kau telah menemukan kehidupan di padang pasir ini, petanda yang aku butuhkan. Mengapa itu begitu penting? Sebab piramida-piramida itu dikelilingi padang pasir. Si anak tidak ingin membicarakan piramida-piramida. Hatinya berat dan sejak semalam dia merasa melankolis. Meneruskan pencarian harta karun ini berarti dia harus meninggalkan Fatima. Aku akan membimbingmu melintas padang pasir, kata sang alkemis. Aku ingin tetap tinggal di oasis itu, sahut si anak. Aku telah menemukan Fatima, dan bagiku dia berharga daripada harta karun. Fatima wanita gurun, kata sang alkemis. Dia tahu kaum pria harus pergi dan akan kembali. Dia telah memiliki harta karunnya sendiri, dirimu. Sekarang dia mengharapkan engkau menemukan apa yang kau cari selama ini. Bagaimana kalau aku memutuskan untuk tinggal? Ku beritahukan padamu apa yang bakal terjadi. Kau akan menjadi penasehat di oasis itu. Kau punya emas cukup untuk kembali untuk membeli banyak domba dan unta. Kau akan menikah dengan Fatima, dan selama setahun kalian berdua akan hidup bahagia. Kau akan belajar mencintai padang pasir ini, dan kau akan belajar mengenal setiap batang pohon kurma yang jumlahnya 50.000 itu. Kau akan mengamati mereka bertumbuh sebagai bukti bahwa dunia selalu berubah, dan kau akan semakin mahir memahami petanda-petanda, sebab padang pasir adalah guru terbaik. Suatu saat pada tahun kedua kau akan ingat harta karun itu. Petanda-petanda akan mulai mengarah ke sana bertubi-tubi, dan kau akan mencoba mengabaikannya. Kau akan menggunakan pengetahuanmu untuk kesejahteraan oasis itu serta para penghuninya. Kepala-kepala suku akan menghargai sumbangsimu. Unta-untamu akan membawa kekayaan dan kekuasaan. Selama tahun ketiga, petanda-petanda itu akan terus mengarahkanmu pada harta karun dan takdirmu. Kau akan berjalan-jalan gelisah malam demi malam di oasis itu, dan Fatima akan sedih karena dia merasa dirinya yang telah menghambat pencarianmu. Tapi kau yang mencintainya, dan dia akan membalas cintamu. Kau akan ingat, dia tak pernah memintamu tinggal, sebab wanita gurun tahu dia mesti menunggu suaminya. Jadi kau tidak akan menyalahkan dia, tapi berkali-kali kau akan berjalan-jalan di pasir gurun, berandai-andai kalau saja dulu pergi, kalau saja lebih menaruh keyakinan akan cintamu pada Fatima, sebab yang menahanmu di oasis adalah rasa takutmu sendiri. Kalau kau tidak kembali,
dan pada titik itu petanda-petanda akan menunjukkan padamu bahwa harta karunmu telah terkubur selama-lamanya. Kemudian pada suatu saat di tahun keempat, petanda-petanda itu akan meninggalkanmu, sebab kau tidak lagi mendengarkan mereka. Kepala-kepala suku akan melihatnya, dan kau akan disingkirkan dari kedudukanmu sebagai penasehat. Tapi pada saat itu kau sudah menjadi saudagar kaya raya, memiliki banyak unta dan barang dagangan. Sepanjang sisa hidupmu kau akan menyesali kenapa dulu kau tidak mengejar takdirmu. Kau harus mengerti, cinta tak pernah menghalangi orang mengejar takdirnya. Kalau dia melepaskan impiannya, itu karena cintanya bukan cinta sejati, bukan cinta yang berbicara bahasa dunia. Sang alkemis menghapus lingkaran di pasir, dan ular itu melatak pergi ke tengah bebatuan. Si anak teringat pedagang kristal yang sejak dulu mimpinya ingin pergi ke Mekah, dan si orang Inggris yang mencari-cari sang alkemis. Dia teringat wanita yang mempercayai padang pasir ini, dan dia memandang kebentangan pasir yang telah membawanya bertemu dengan wanita yang dicintainya. Mereka turun dari kuda-kuda, dan kali ini anak itu yang mengikuti sang alkemis kembali ke oasis. Angin membawa suara-suara dari oasis itu pada mereka, dan si anak mencoba memasang telinga untuk menangkap suara Fatimah. Tapi malam itu saat dia mengamati ular kobra di dalam lingkaran, penunggang kuda yang asing itu yang membawa burung elang pemburu di bahunya telah berbicara tentang cinta dan harta karun, tentang wanita gurun, dan tentang takdirnya. Aku akan ikut denganmu, kata si anak seketika dia merasakan kedamaian di hatinya. Kita berangkat besok sebelum matahari terbit. Hanya itu jawaban sang alkemis. Anak itu tak bisa tidur. 2 jam sebelum fajar dia membangunkan salah seorang pemuda yang tidur di kemahnya dan meminta ditunjukkan tempat tinggal Fatimah. Mereka pergi ke kemah Fatimah, dan si petunjuk jalan diberi upah emas yang cukup untuk membeli domba. Kemudian si anak lelaki meminta temannya masuk ke kemah tempat Fatimah tidur untuk membangunkan gadis itu dan memberitahunya bahwa si anak lelaki menunggunya di luar. Pemuda Arab itu melaksanakan, dan dia diberi emas lagi untuk membeli domba. Sekarang tinggalkan kami, kata si anak pada pemuda Arab itu. Pemuda Arab itu kembali ke kemahnya untuk tidur. Dia bangga telah membantu penasehat di oasis itu dan senang karena punya uang cukup untuk membeli beberapa ekor domba. Fatimah muncul di pintu kemah, lalu mereka berdua berjalan-jalan di antara pohon-pohon palem. Si anak lelaki itu tahu ini melanggar tradisi, tapi untuk saat ini dia tidak peduli. Aku akan pergi jauh, katanya, dan aku ingin kau tahu aku akan kembali. Aku mencintaimu, sebab jangan katakan apapun setelah Fatimah. Orang dicintai karena dia memang dicintai. Tak perlu ada alasan untuk mencintai. Akan tetapi anak itu melanjutkan, aku dulu bermimpi dan aku bertemu seorang raja. Aku menjadi penjual kristal dan menyeberangi padang pasir. Dan karena ada perang antar suku, aku pergi ke sumur mencari sang alkemis. Jadi aku mencintaimu karena seisi jagat raya ini bekerja sama membantuku menemukanmu. Mereka berpelukan. Baru pertama kali itu mereka saling menyentuh. Aku akan kembali, kata si anak. Selama ini aku selalu memandang padang pasir ini dengan penuh kerinduan, kata Fatimah. Sekarang aku akan memandang dengan penuh harap. Dulu ayahku pergi, tapi dia
kembali pada ibuku." Dan sejak itu dia selalu kembali. Mereka tidak berkata-kata lagi. Keduanya berjalan agak jauh di antara pohon-pohon kurma. Kemudian si anak lelaki meninggalkan Fatimah di pintu tendanya. "Aku akan kembali seperti ayahmu kembali pada ibumu," katanya. Dia melihat mata Fatimah berkaca-kaca oleh air mata. "Kau menangis?" "Aku wanita gurun," kata Fatimah, seraya memalingkan wajah, "tapi yang terutama aku wanita." Fatimah masuk kembali ke kemahnya, dan keesokan paginya dia melakukan tugas-tugasnya seperti biasa. Tapi segalanya tak lagi sama. Anak laki-laki itu telah meninggalkan oasis, dan oasis ini takkan pernah sama lagi seperti kemarin. Oasis ini bukan lagi tempat tumbuh 50.000 pohon kurma dan 300 sumur tempat singgah para musafir yang merasa lega pada akhir perjalanan panjang mereka. Mulai hari ini oasis ini menjadi tempat yang kosong baginya. Mulai hari itu padang pasirlah yang penting. Dia akan memandangi padang pasir itu setiap hari dan menebak-nebak bintang mana yang diikuti anak itu dalam mencari harta karunnya. Dia akan menitipkan ciuman-ciumannya kepada angin, berharap angin menyentuh wajah anak itu dan mengabari bahwa dia masih hidup, bahwa dia menunggu di sini wanita yang menantikan lelakinya yang pemberani yang sedang mencari harta karunnya. Mulai hari itu padang pasir ini hanya berarti satu hal baginya, harapan akan kepulangan anak itu. "Jangan pikirkan yang tertinggal di belakang," kata sang alkemis pada anak itu sementara mereka berkuda melintasi pasir gurun. "Segalanya telah tertulis di dalam jiwa dunia dan akan tetap di sana selamanya. Manusia lebih banyak memimpikan pulang ke rumah daripada meninggalkan rumah," kata anak itu. Dia sudah terbiasa kini dengan keheningan padang pasir. "Kalau emas yang kau temukan itu terbuat dari unsur murni, maka dia tidak akan rusak dan kau bisa selalu kembali. Tapi kalau emas yang kau temukan itu hanya sepuhan belaka seperti kilasan bintang jatuh, kau tidak akan menemukan apa-apa saat kau pulang nanti." Sang alkemis berbicara dalam bahasa alkimia, tetapi anak itu tahu bahwa yang dimaksudkan adalah Fatimah. Sulit untuk tidak memikirkan apa yang telah dia tinggalkan di belakang. Padang pasir luas yang menonton itu membuatnya bermimpi. Dia serasa masih melihat pohon-pohon kurma itu, sumur-sumur, dan wajah wanita yang dicintainya. Dia serasa melihat orang Inggris yang sedang bereksperimen itu, dan si pemandu unta yang tanpa sadar telah menjadi guru baginya. Barangkali alkemis ini tidak pernah jatuh cinta, pikir si anak. Kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya.